Oke, Kak Barbie, dikit dong soal pembulian nih yang menimpa artis. Oke. Kita kan salah satunya teman Vincent Rovis, anaknya juga. Melihatnya seperti apa sih makin maraknya juga? Ya sebenarnya gini ya, sebagai lawyer juga ya, aku sangat menyayangkan karena kemarin juga aku menangani kasus juga almarhum Fatir juga bersama rekan-rekan partner yang lain. Itu sampai mengakibatkan kematian. Dia dibully juga, diselengkat juga, akhirnya kakinya infeksi, lalu dirujuk ke rumah sakit untuk diamputasi. Itu sampai ke paha, aduh itu bagaimana mentalnya, aku aja sampai nangis terus. Pesan terakhir dia, aku mau dong ketemu Raffi Ahmad, sampai itu kita wujudkan. Dan 2 minggu setelah dirawat di rumah sakit, setelah diamputasi, udah sempat pulang ke rumah, ya tiba-tiba dia sesak napas, ternyata meninggal. Nah ini miris sekali dan sekarang berulang lagi, ada lagi kasus baru lagi ya, yang kemarin akhirnya anaknya diikat, terus disundut, terus disorak-sorakin sama teman, ya kan. Ini kan tindakan sangat tidak terpuji dan menurut aku ini salah satu ini udah masuk ranah pidana. Karena perlindungan anak pasal 80 ayat 1 itu ketika kita melakukan kekerasan terhadap anak, apalagi mengakibatkan luka berat, itu juga ada pidananya. Jadi memang tidak sembarangan ya. Kita harus mengetahui nih pasal perlindungan anak seperti apa, biar anak-anak tuh tahu kalau kita ngebully, apalagi sampai menyakiti, ini akan langsung dirujuk untuk tindakan pidana dan bisa kita laporkan kepada pihak kepolisian. Makanya kita lagi mengedukasi, alhamdulillah dari Pak Kapolda juga sudah atensi, terus Pak Kapolres juga nih pelopor pertama untuk kita mengkampanyekan. Ini gagasan aku berdua sama Sunan. Kemudian kita dari kemarin tuh berpikir kan, aku juga ikut sidang anaknya Sunan Kalijaga juga, dia juga mengalami, anaknya itu sudah 1 tahun. Memang agak susah juga ya, sudah 1 tahun ini tidak selesai gitu masalah hukumnya. Itu juga anaknya sampai 20 kali dipukulin di sekolah. Ini kan mentalnya seperti apa, dan anaknya nggak ngelawan sama sekali. Temannya megangin, terus dianya yang dipukulin, yang mukul 1 orang. Temannya cuma sorak-sorai aja. Jadi memang ya kita menghimbau kepada masyarakat, anak-anak sekolah terutama dari pelajar. Kalau TK kan mungkin jarang, tapi memang bullying ini SD, SMP, SMA, mungkin di kuliah juga sama ya. Aku juga mengalami, bukannya dibully lagi, gue tahun 2019 dibully sama pengacara top Indonesia yang punya berlian banyak. Dia nggak terima aku dibilangin berlian palsu. Walau apa dalilnya, apa dia mendalilkan, dia harus membuktikan. Ketika kita bicara apalagi di media, itu kan nggak sembarangan. Tapi si pengacara ini juga melakukan melakukan tindakan ITE ya kan, membuli aku ya kan, berdasarkan perasaan dia karena dia nggak terima berlian aku banyak. Dan ada salah satu artis lagi perempuan yang pada saat itu juga lagi ngehits, bilangin aku palsu, advokat palsu, aku miskin, bilangin muka aku palsu, dan akhirnya sekarang di blacklist oleh Stasiun TV. Ya makanya di situ kan kita pembuktian. Kita jangan bangga ketika kita lagi di atas, oh gue ini artis papan atas, setiap ada yang mau naik dihajar terus kan. Kalau followers dia itu sampai mereka berdua tuh, yang si pengacara dari 3 juta jadi 10 juta, yang artis juga dari 2 juta sampai dengan 8 juta. Itu hanya pada saat itu aku dibully habis-habisan di tahun 2019. Tapi alhamdulillah mental aku kuat. Banyak teman-teman media yang bilang, oh hebat lo Barbie. Aku nggak pernah bales kan. Mereka ngebully, bodo amat, suka-suka lo mau bilang gua palsu, advokat gua palsu. Akhirnya sampai dengan organisasi pengacara akhirnya ikut bicara bahwa oh ini Barbie ini legalitasnya semuanya asli gitu. Jadi memang sangat miris ya, semoga nanti pihak dari kepolisian cepat tanggap untuk mengatasi proses hukum ini. Kita hormati proses hukum yang ada. Kita lihat ini sampai di mana, karena kan sekarang lagi masih dalam tahap penyidikan. Tapi hukum yang pas apa sih? Karena kan ini kan kasus memang selalu berulang di Gen Z atau remaja sekolah ini, seperti apa sih? Oke, kalau penanganannya sendiri makanya gini, sekarang ini kan ada lembaga anak ya, dan itu kan juga ada anggaran dari pemerintah. Yang sangat disayangkan, kenapa sih para lembaga anak ini pada diem? Kenapa sih malah kita nih yang udah korban, terus kita juga ya ibaratnya mengkampanyekan, meluangkan waktu, ya kan, menghabiskan energi, tapi kita untuk mengedukasi karena ini kegiatan sosial. Nah, untuk lembaga-lembaga anak ya mungkin dari partner kita juga pengacara, dari masyarakat juga kita semuanya menghimbau agar untuk speak up juga, jangan cuma diem aja gitu. Kalau memang tidak
tidak ada gunanya, lebih baik ditutup lembaga anak ini, bikin aja yang independen, karena sekarang penanganannya kok kurang banget ya. Semoga dengan adanya presiden yang baru nanti, kita juga sudah minta dukungan dengan Komisi 3, mereka juga menyetujui untuk kampanye ini. Insya Allah kampanye ini kan pelopor pertama di Jakarta Selatan. Semoga ini akan jadi nasional. Kita akan roadshow untuk mengkampanyekan, mengedukasi tentang hukum. Bagaimana anak ketika sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, ya kita dilihat nanti, dilihat hasil visumnya, ya kan, dipanggil saksi-saksi, ya kan, ditanyakan kejadiannya. Mungkin kalau ada CCTV juga penyidik akan melihat dari CCTV. Ketika memang itu sudah masuk unsurnya, mereka akan dilakukan pidana gitu. Mereka akan diterapkan, oh ini lukanya berat, oh ini lukanya ringan, oh ini ada pasal-pasalnya semua, pasal perlindungan anak. Jadi untuk anak jangan semena-mena juga, karena kalian bisa masuk penjara. Paling lama itu 6 tahun, yang paling terparah ya kalau mengakibatkan kematian. Yang paling ringan itu 3-4 tahun. Tapi langkah perspektif dari sekolah kan mungkin ketik dinas itu kan langsung mengeluarkan. Tapi setuju nggak sih lo sebagai mungkin orang tua yang punya anak juga masih sekolah harusnya dia harus sudah lulus tahun ini tapi harus di DO, apakah tidak ada upaya mungkin supaya anak ini selesai sekolah dulu atau seperti apa? Ya, memang dari perspektif kita sebagai orang tua pasti sedih ya, karena aduh ini anak gua harusnya udah kuliah, udah biaya banyak. Tapi aku setuju untuk diskors. Kenapa? Karena memang anak ini juga harus dikasih pelajaran. Karena kalau kita ngasih yang ringan, bahkan kemarin aku juga bicara kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Pak, gimana yuk aku punya ide juga sama Bapak Kapolres, Pak. Iyalah, kita harus bikin efek jerah buat anak-anak nih. Contoh, ketika mereka SMA harus ada surat berkelakuan baiknya, harus dikeluarkan dari sekolah atau SKCK-nya. Jadi ketika mereka ada track recordnya melakukan pidana, contohnya oh dia pernah ngebully, apalagi sampai ada laporan dari pihak kepolisian, nah itu kita coret, dia tidak bisa lulus untuk SMA jenjang ke kuliah. Nah ini aku lagi juga lagi mengkampanyekan ide aku juga sama Pak Kapolres bersama Sunan Kalijaga juga. Ayo yuk kalau bisa ini dibikin mungkin undang-undang juga atau seperti apa, nanti didiskusikan oleh Komisi 3 agar atau dengan pihak pendidikan terutama, ini bagaimana nih kita menyikapi gitu. Kita harus kasih efek jerah ketika anak itu sudah ada track record pidananya gitu. Ini kan juga sangat membantu, karena kalau sekarang ya udah, kalau diskors kan mungkin mereka ya udahlah, malah kalau anak-anak yang nakal ya alhamdulillah gue kagak kuliah, nggak sekolah gitu kan, bodo amat gitu. Nah lagi mereka anak orang kaya kan, jadi harus dikasih surat berkelakuan baiknya dari pihak ke sekolah, jadi sehingga mereka pasti dia agak takut. Aduh, gue nanti udah walaupun gue ranking 1, ketika gue melakukan pidana ada LP-nya di sekolah, gue ngebully, gue nggak bisa lulus SMA, gue nggak bisa kuliah. Itu kan akhirnya efeknya kan down kan mentalnya. Nah mental anak ini harus kita bikin down dulu, dalam arti down untuk kebaikan ya. Jadi kita berharap untuk pemerintah regulasi ini semoga dipertimbangkan ide-ide dari kami para pengacara bersama Bapak Kapolres Jakarta Selatan, semoga ini diwujudkan gitu, untuk memberikan efek jerak terhadap anak-anak.